the great I am. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. Hai anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Sweetie Kid, Cornerstone Kid, dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Shalom, kenalkan, nama saya Lause Airin. Lause mengucapkan Selamat Natal untuk kalian semua. Kiranya sukacita, damai Natal selalu menyertai kita semua. Sebelum mulai ibadah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau votum dulu ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Mari sambil bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk menerima berkat Tuhan, baik melalui pujian maupun firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan memulai seri yang baru yang akan membantu kita mengenal siapa Yesus yang lebih baik lagi. Mengapa kita harus mengenal Yesus? Bukankah untuk diselamatkan cukup percaya saja? Oh no. Bagaimana kita dapat percaya kepadanya jika kita tidak mengenal siapa Yesus? Kata pepatah, tak kenal maka tak 100. Tak kenal maka tak sayang. Lause yakin kalian pasti punya tokoh atau orang terkenal yang kalian sukai, bukan?
waktu kalian suka dengan tokoh atau orang itu, kalian akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang mereka, bukan? Misalnya, kalian suka tokoh Marvel, kalian pasti cari tahu atau update berita tentang mereka. Siapa sih Iron Man? Kapten Amerika? Lalu mereka main di satu film yang sama. Apa ya judul filmnya? Yes, Avenger. Lause juga ingat, sekarang kan kita sekolah minggunya masih online. Jadi, waktu ada anak sekolah minggu yang baru bergabung, pasti Lause akan bertanya-tanya banyak hal kepada mereka. Lause pengen tahu, bukan hanya sekedar namanya saja, tapi sekolahnya di mana, tinggal di mana, apakah ia punya adik atau kakak. Bahkan Lause pengen tahu loh nama panggilan mereka. Nah, dalam ibadah hari ini kita akan memulai series yang baru yang akan menolong kita mengenal seseorang yang sangat penting dengan lebih baik lagi. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan umat manusia dari hukuman maut. Bahkan ia dapat memberikan hidup yang kekal. Siapakah dia? Ya, betul, Tuhan Yesus. Coba Lause mau tahu, seberapa besar kalian mengenal Tuhan Yesus? Apakah kalian bisa menebak peristiwa apakah ini? Welcome to Bible Trivia. Pertanyaan pertama, peristiwa apakah itu? Ya, benar. Yesus lahir sebagai manusia di kandang domba. Lalu pertanyaan kedua, apa yang mereka sedang lakukan? Yes, 100. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk disunat dan bertemu dengan Simeon dan Hana. Pertanyaan ketiga, apa yang sedang dilakukan oleh anak kecil itu? Ya, benar. Yesus pada umur 12 tahun ada di Bait Allah. Pertanyaan keempat, apa yang sedang dilakukan oleh iblis itu? Ya, iblis sedang mencobai Yesus. Pertanyaan kelima, apa yang sedang dilakukan oleh Yesus? Come, follow me. Ya, betul sekali. Yesus sedang memanggil murid-muridnya. Yeay, kalian hebat-hebat. Wah, luar biasa. Kalian hebat. Super banget. Kalian sudah tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Tapi, apakah kalian merasakan seperti yang Lause rasakan? Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita menemukan bahwa masih banyak lagi tentang Yesus yang belum kita ketahui. Biasanya kita akan searching di Google tokoh atau orang-orang yang ingin kita tahu segala sesuatu tentang dia. Terlebih lagi, seharusnya kepada Tuhan Yesus, ya, karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun ia menjadi manusia seperti kita. Ia menolong kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana caranya menyenangkan hati Allah dan menceritakan tentang Allah dan kerajaannya. Ia sangat mencintai kita, umat ciptaannya, sehingga ia
rela berkorban untuk menyelamatkan kita agar suatu hari nanti kita semua dapat berkumpul di rumah Bapaknya di sorga. Oleh sebab itu, penting sekali untuk setiap kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Mari kita cari tahu tentang Yesus melalui Alkitab. Come on now, let's open up the book. Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dalam perjanjian lama, Allah kita memperkenalkan dirinya pada umatnya, yaitu bangsa Israel. Hanya dengan satu kata, aku. Atau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dalam Alkitab Perjanjian Lama ditulis YHWH atau Yahweh. Kata ini pertama kali muncul pada saat Allah menampakkan dirinya kepada Musa di mana ya? Ya, di tengah semak duri. Saat itu Musa bertanya kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Mengapa Allah menjelaskan dirinya seperti itu? Coba kalian lihat Alkitab kalian dengan teliti di Keluaran 3 ayat 14. Kata aku ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar yang menandakan bahwa Dia adalah Allah yang sempurna. Tidak ada satu kata pun yang dapat menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah, dan tidak ada yang dapat menggantikan Allah. Dia adalah Allah yang setia, yang penuh kasih saat ini, juga sampai selamanya. Pada zaman dulu, orang Yahudi membaca kitab Perjanjian Lama dengan suara yang keras. Tapi setiap kali mereka menemukan kata aku atau Yahweh, mereka akan menundukkan kepala. Jadi sekalipun saat ini kita tidak melakukan hal yang sama, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati Allah dengan cara tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saat Allah memberitahu kepada Musa mengenai namanya, Allah mau bangsa Israel tahu bahwa Dia adalah satu-satunya yang dapat menolong mereka keluar dari Mesir. Dan Dia adalah pribadi yang selalu ada bagi mereka dan yang selalu menyertai juga menolong mereka. Tapi banyak orang Israel masih bingung, masih belum percaya kepada Allah, karena mereka tidak dapat melihat Allah. Sekalipun sudah banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan untuk menolong bangsa Israel. Banyak kan? Pertolongan, pemeliharaan, penjagaan, dan kebaikan Tuhan Allah yang selalu mereka alami. Akhirnya Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus. Allah tahu mereka ingin pribadi manusia yang terlihat
yang dapat menolong dan bersama-sama mereka seperti manusia. Maka turunlah Anak Allah ke bumi, menjelma jadi manusia. Ia diberi nama Yesus, yang berarti Allah yang selalu hadir dan yang menyelamatkan. Yesus tumbuh semakin besar, pintar, dan menghormati orang tuanya. Setelah dewasa, dia banyak menolong orang-orang yang sakit, yang dihina, yang mau dibunuh. Dia juga mengasihi anak-anak kecil, bahkan sampai menegur murid-muridnya karena melarang anak-anak datang padanya. Yang lebih luar biasa, yaitu dia mau berkorban bagi semua manusia di dunia. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari dosa dan hukuman kekal. Suatu hari, Yesus memberitahu kepada orang banyak bagaimana mereka dapat dibebaskan dari dosa-dosa mereka dengan mengikut Dia. Tetapi orang banyak berdebat dengannya karena mereka tidak mau mendengar tentang kebenaran yang Yesus sampaikan. Ketika Yesus berkata bahwa Dia adalah Aku, YHWH, Ia mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Bahkan Ia mengatakan bahwa Ia sudah ada sebelum Abraham lahir. Kita semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi orang-orang di zaman Yesus tidak mau mempercayainya. Mereka mengira Yesus berbohong, dan saat itu mengatakan diri sendiri sebagai Tuhan adalah kejahatan besar, dan hukumannya adalah dibunuh. Yesus tahu semua itu, tapi Ia tidak sedang berbohong. Ia betul Anak Allah yang sempurna. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah lebih mengenal siapa Yesus, bukan? Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting supaya kita percaya siapa Tuhan Yesus, yang memiliki nama yang terkenal di seluruh dunia dan dalam segala zaman. Ia adalah Anak Allah yang penuh kasih dan kuasa, dan juga merupakan sumber segala sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Dia adalah Allah yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak, sudahkah kamu percaya dengan sungguh kepada Yesus? Mari kita menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya dan terus ingin mengenalnya dengan rutin berkomunikasi dengan Dia melalui doa, mendengar dan membaca firman-Nya, dan menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihinya dengan mengasihi dan melayani orang lain seperti yang Yesus lakukan. Mulai minggu depan, kita akan belajar bagaimana cara Yesus menggambarkan dirinya. Bagaimana Ia memberitahu kita bahwa Ia adalah juru selamat yang selalu hadir dalam hidup kita dan menyediakan segala yang kita butuhkan. Sehingga kita akan semakin mengenal Dia dan ingat bahwa Yesus adalah Allah yang kudus, yang sempurna, Alfa dan Omega, yang ada sejak awal penciptaan dan sampai akhir zaman nanti, sampai
Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yesus juga memberikan kepada kita berita sukacita yang luar biasa, bahwa kita yang percaya kepadanya adalah anak-anak kesayangannya. Dan kita juga akan memiliki karakter Kristus yang dihasilkan dari dalam diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita ingin memberitakan kabar sukacita itu, siapa Yesus dan segala perbuatannya yang ajaib, agar nama Tuhan Yesus dikenal banyak orang dan semua orang dapat mengatakan bahwa Jesus is the great names. Yes! Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita ulang sekali lagi. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up knowing you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengenalan akan Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami saat ini boleh mengerti dan bahkan kami rindu untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang baik kepada Tuhan kami melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk terus makin hari bertambah dalam pengenalan kepada Tuhan. Berkati waktu kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita menjadi saksi-saksi Tuhan dengan memperkenalkan nama Yesus, pribadi yang hebat yang dapat menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Dengan selalu mengatakan kepada semua orang, Jesus is the great names. Yes. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Bye-bye.